Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabatku dimanapun Anda berada, kembali saya bertemu dengan Buddha Ahmad Icanyabu. Kita bicara fokus tentang keluarga Sakinah. Sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sekarang? Dosen, Dosen. Terus usaha pengusaha ya. yang beraplikasi. Kita lanjut. Secara umum kalau wanita tersakiti oleh laki-laki, banyak masyarakat yang membela seolah-olah wanita itu harus dilindungi. Ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, pemerintah pun ada juga bidang pelindungan perempuan PPA. Nyaris tidak ada laki-laki itu yang dilindungi. Kayaknya laki-laki itu tempatnya salah. Ketika laki-laki itu merasa tersakiti khususnya oleh wanita, apalagi istri kita, jadi nggak mungkin ngadu kepada siapapun dan tetap dianggap salah. Bagaimana laki-laki itu tetap happy dalam kondisi menderita? Gimana kan? Mudah-mudahan diskusi kita ini menambah wawasan, dalam menghadapi dunia laki-laki. Nah, laki-laki ini lahir diminta tanggung jawab dan mati pun minta tanggung jawab. Lahir diminta tanggung jawab, Mati pun minta tanggung mati jawab. pun tanggung jawab. Ada Mameo kan. Ya. Kecil dimarahin ibu, Kecil marah ibu, ibu. ya. Sekolah dimarahin guru. Sekolah marah guru. Kalau di jalan dimarahi lantas kalau nggak keleng. Iya. Itu Pak kerja dimarahi atasan. Kerja marah atasan, Ya. Jadi pulang ke rumah malam dimarahi istri. marah istri. Tapi jangan salah. Iya. Ya lu kalau kenalan bisa. Laki-laki itu pemimpin, walaupun prakteknya kadang-kadang dipimpin juga kan. Telah melebihkan laki-laki daripada yang lain. Melebihkan lagi. Kira-kira apa kelebihan itu? Lebih rasional, Pak. Selain fisiknya kuat juga, Kuat fisiknya, rasional, kemudian wawasannya luas, lebih bijak. bijak. Nah sekarang kalau kita selalu disakiti wanita, biar kita happy itu gimana? Kalau kita lahir dan mati kan untuk tanggung jawab, Lahir dan mati untuk tanggung jawab, maka udah siap kita menderita. artinya harus siap menderita. Siap menderita. Lahir dan mati untuk tanggung jawab. Namanya sudah ditakdirkan seperti itu, jangan terlalu baperan. Jangan. Itulah kelebihan laki-laki. Kalau baperan biarlah perempuan ya. Kira-kira berapa persen laki-laki yang curhat ke Pak Merono dibandingkan perempuan? Banyak perempuan sih. Nah, itu dia. Jadi kata Pak Sobat, laki ini banyak diam. Setelah itu mati gitu. Jadi Karena kan laki- menahan, tapi diam mati jantungan. Jadi sebenarnya laki-laki ini bukan tidak ada masalah, tapi tidak curhat tuh mikir. Kecuali sahabat Kecuali sahabat. yang dipercaya. Andai kan betul-betul mentok. Kan laki-laki ini walaupun ditakdirkan bertanggung jawab kan dia manusia. Bukan malaikat. Punya hati juga ya kawan. Jangan cepat-cepat menikah. Jangan cepat-cepat menikah. Sebelum kamu menguasai ilmunya, termasuk ilmu agama, Pak. Termasuk gaib juga. Agama, ilmu umum, ilmu gaib. Ilmu gaib. Tiga itu harus paham ya. Paham, Pak? Pokoknya adalah bacaan ayat Al-Qur'annya kamu menurut Allah ya. Sehingga istri ini nggak bisa melawan lagi bangsa. Oh. Nah, kata guru saya begitu. Iya. Nah, ada anak sakit, pusing atau apa, sebelum bawa ke dokter kita harus pandai untuk menawar obat dulu. Oke, boleh laki-laki gitu. Oh. Dia harus pandai minimal ayat gakul, seperti ayat kursi, mimpin sama air, kasih istri sama anak-anak. Ini sugesti ya. Itu pegang membunuh istri kita, karena ayat sehingga dia mulai nyaman dari diri. Nah, jadi kata guru saya harus paham itunya, baru bisa kamu menikah. Oh, ingat saya begitu Pak ya. Tapi persoalannya kan banyak laki-laki tak bisa ngaji. Itulah masalah gimana tuh? Ya, belajar agama. Pak. Agama itulah sebagai arahan bagi kita. Kalau enggak banyak yang lompat jabatan merela Pak. Bunuh diri. Bunuh diri. Kawan, menurut sahabat saya, kita laki-laki ya, pesan dari gurunya. Jangan dulu menikah sebelum paham ilmunya.
semua ilmu dari pitik, iya kan? Ilmu tentang rumah tangga, termasuk ilmu agama, dan jangan lupa ilmu tiup-tiup, Ya, penawar. penawar. Ketika dibaca itu, istri itu tunduk dibuat, Iya, Mbak. minimal dia. Kalau minta itu semua, caranya memang ilmu Soekarno Hatta. Nah, dikasih duit, dia biasanya. Habis duitnya dia melawan lagi. Maka Nah, penting tadi. Makanya Pak Kiai, coba kita tengok Kiai kita ya. Rata kan istrinya lebih dari satu. Pak. Kiai Iya, satu. tak ada ribut. Nggak ada ribut Pak. Karena itu tadi dia Punya menguasai ilmu ilmu tadi. Istrinya ini orang ilmu juga. Menyayinya kan berilmu juga. Iya, Pak. iya. Nah, ada anekdot begini Pak. Iya, iya. Ini cerita guru kita. Iya, iya. Jadi di satu ketika marahlah istrinya sama Pak Yai ini. Setelah itu dia sholat Iya. 2 rakaat. Lama sujud. Iya, iya. Cuma istrinya kan orang alim juga. Hmm. Bang, abang sujud tadi itu untuk mendoakan saya atau sujud apa lama kali? Iya, 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 iya. Nah, jadi gitulah. Rupanya istrinya paham juga. Jadi ya kalau kita lihat ya orang sama berilmu tuh enak rumah tangganya. Oh, karena saling paham. Paham sih. Memang konflik ada. Ya. Nabi aja ada konflik. Cuma sering paham dan tak pernah kita dengar kata-kata yang kasar pada Kita konflik itu boleh-boleh. Susah dihindari. Tapi yang penting jangan menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor. atau meninggikan suara. Saya pengalaman guru saya itu kan saya sering di rumah Pak Kiai. Belum pernah saya dengar punyainya ngomong tensinya tinggi pada Kiai. Lalu Rendah. Jadi artinya wanita ini kalau bisa tensi itu jangan terlalu tinggi suara ya. kan ada 3 Pak, suara yang dilakukan. Apa itu? Pertama suara anak kepada orang tuanya. Suara anak pada orang tua. Yang kedua, Kedua suara istri kepada suaminya. suara istri kepada suaminya. Ketiga suara murid kepada gurunya. Suara murid kepada guru-guru. Tidak boleh tinggi. Tidak boleh. Itu dilakukan. Di Durhaka. kawan-kawan, di kawan-kawan menurut beliau ini suara ini tak boleh terlalu tinggi. Anak kepada orang tua, istri kepada suami, murid kepada guru. Menurutku yang diinginkan suami pada istri kok. Ya. Yang pertama itu tadi. Jangan sampai meninggikan nada suara kepada suami. Jangan terlalu cerewet dengan nada tinggi. Cerewet boleh, tapi tidak Cerewet boleh. Dan dengan berarti nadanya tinggi gitu. Ya, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau cerewet wanita dilarang cerewet, bisa kiamat dunia ini Pak. Oh iya, itu tanda-tanda kiamat ya kalau Kiamat. nada cerewet. Nada cerewet. Ada lagi kira-kira? Nah, itu kemudian berikan 3 pelayanan. Berikan 3 pelayanan. Apa itu? Pertama, Pertama, layani makan dan minum. layani makan dan minumnya. Oke. Kalau dia pulang kerja, diminta tidak diminta, air putih tidak dia meja. Diminta atau diminta air putih. Ya. Oke, terus Kemudian minumnya, makannya. Minumnya, Walaupun dia udah makan di kantor ataupun di mana, tetap ditanya, udah makan apa belum Mas? ya ya. Apa yang ini masakan yang enak lah, Enak, ya. yang disukai dia. Enak ini kan Artinya- tergantung. Yang kedua, senangi matanya. Kalau bisa istrinya pakai bedak, pakai lipstick, karena dia akan hadapi Pak wanita-wanita cantik kantornya. Oh ya, jadi artinya kalau di rumah cantik, Ya. melihat yang di luar cantik Biasa. sama aja. Yang jadi masalah di rumah tak jelas, di luar cantik. Ya, cuma beda sedikit aja. Iya. Artinya ketika suami melihat istri itu senang, Nah, senangi matanya, senangi matanya. Ketiga, senangi nafsunya, senangi nafsunya. Gimana tuh? nafsu seksualnya. Oh, nafsu seksual. Artinya harus standby, kecuali sedang haid. Ya. Maksudnya jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak ketika suami membutuhkan. Karena kalau suami membutuhkan darurat. Ketika tidak dilayani, nanti akan lari ke tempat Maka lain. dalam hadis kan dijelaskan kalau kamu melihat wanita cantik, menurut nafsumu, kamu segera pulang ke rumah. Nah, sementara di rumahnya landasan nggak siap.
Nah, jadi bisa pesawatnya bisa balik arah lagi Pak. Iya, iya, bisa turun di landasan tempat lain. Tempat lain, apalagi tempat lain itu landasannya siap. Ya, kebetulan kalau di Kota Batam kan banyak landasan yang sudah siap. Sudah siap. Ada lagi kira-kira yang lain? Berbuat baik, lemah lembut pada keluarganya. Berbuat baik dan lemah lembut kepada keluarga suami. Ya. Walaupun kita baik dengan suami, kalau tak baik dengan keluarga kan itu jadi masalah. Adik-adiknya, kakaknya, saudara-saudara dia. Kadang bini ini banyak pula nengok keluarga kita sih masam aja tuh. Gimana? Makanya itu perlu rupiah mandiri Pak. Nah, ini kan ada jin dasin namanya. Oh, jin dasin itu kan jin yang berusaha rumah tangga. Rumah tangga. Rupiah mandiri itu. Rupiah mandiri itu gimana maksudnya? Sederhana aja juga mandiri kan. Baca istighfar, selawat. Oh, artinya zikir. Ya, 3 Fatihah, 3 Qul, itu sih lain-lain pendek lah. Jadi itu Setiap saat ya, setiap hari lah. untuk mencegah jin dasin tadi. Jika dia masuk, karena itu yang masuk madu domba antara pihak keluarga perempuan. Banyak orang bercerai. Berarti jin macam-macam namanya. Ada yang ditugaskan berusaha rumah tangga. Ketika laki-laki mentok menghadapi istri yang tidak diinginkan, nasihati istri sudah cerai atau poligami, apa pertimbangan? Jadi gini, Pak, hidup ini tidak mau sesuai apa yang kita inginkan. Ya, tapi apa yang diinginkan Allah SWT. Kalau kita maunya, kita Ustaz, istri kita punyai. Kalau datang yang baik, datang yang baik dia bersyukur. Datang yang kurang baik dia bersabar. Sebab rumah tangga ini sejatinya bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah SWT. Ada maksud-maksud tertentu, kita tidak tahu ilmunya. Kenapa orang ini yang hadir dalam kehidupan kita? Mungkin kita ada kewajiban membina dia. Kita bersyukur kita dapat istri. Ya. Sementara kawan kita pasti punya laku, ya kan? Ya kurang baiknya dia cerewet. Karena kalau cerewet ini Pak ya, watak ini. Maka ada orang mengatakan baik buruknya wanita tergantung suaminya. Betulnya itu salah. Iya betul. Kenapa? Karena kita nemuin dia kan udah dewasa. Bukan dari nol. Bukan dari nol. Iya, kita terima dah jadi. Kecuali dari bayi kita terima, ya kan? Jadi di umur 17 baru kita nikahi kan. Iya. Ini udah Sudah ketemu besar. Nah, wataknya ini tidak jauh dari watak keluarganya, watak ayah ibunya, mendidik dia, istrinya. Kalau biasakan anak kita itu dididik dengan agama, santun dari kecil, Mungkin beda kan? beda Pak. Betul mengucapkan salam aja lah. Nah, kita mulai 3 tahun kita masuk rumah nak, salam. Sementara mungkin ayahnya tidak pernah mengajarkan anaknya mengucapkan salam sampai anak umur 17 sampai kita nikah. Nggak tahu kita. Nah, jadi baik buruknya istri itu, suaminya hanyalah melakukan pembinaan. Kalau istri kita cerewet, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Ya. itu kita perbanyak bersabar dan istighfar. Bersabar dan beristighfar. Mudah-mudahan dia segera kembali ke jalan yang benar. Ya, tapi orang dewasa dalam ilmu psikologi Pak, membentuk orang dewasa ini susah. Iya. Jadi sampai akhir hayat harus sabar. Harus sabar Pak. Sabar itu kan pahala. Iya betul. Ingat bahwasanya ini bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Kalau kita udah sampai ke posisi itu, menikmati penderitaan kita. Menikmati penderitaan. Ya gimana lagi? Karena memang kita ditakdirkan bertanggung jawab. Ya. Karena itu amanah dari Allah. Ya. Ya memang kelihatannya lucu, tapi terus kita jalani kan. Ya. Cerai atau poligami itu bukan pilihan. Ketika istri tak baik. Jadi proses, Pak. Jadi setahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Dibina dulu. 10 tahun. Ya, kalau 20 tahun sampai mati. Nah, tapi ada batasnya. Contoh, dia maksiat, ini nggak perlu. Kan ada contoh dari Rasulullah. Contoh, selingkuh dia. Selingkuh. Kita kerja,
dia selingkuh. Artinya kalau istri itu terlalu parah, ya, jalan cerai itu salah satu jalan. Itu kan yang diajarkan Rasulullah. Ya, kalau bertahan, kalau sekedar cerewet ngomong ini bertahan. Tapi kalau misalnya berlebihan, tak mungkin pula kita jadi dayus. Ya, datang seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istri saya ini gimana ya? Saya ceraikan. Ya Rasulullah, kamu ceraikan. Tapi saya masih sayang ya Rasulullah. Kamu bertahan. Nah biasanya orang yang bertahan setelah istri ini tidak bertahan juga ya. Akhirnya pisah. Jadi Islam itu tegas Pak. Jadi nggak boleh istri kita mencari laki-laki lain. Sementara ya kita maklumi aja, kita bina, itu namanya dayus. Orang dayus ini tidak mencium bau surga. Mencium aja tidak Pak, berarti masuk kan. Intinya apa yang disampaikan beliau tadi ini untuk laki-laki ya. Kalau menderita susah, tak usah terlalu galau, sabar. Karena laki-laki itu hakikatnya ditakdirkan untuk bertanggung jawab. Bagaimana caranya kita menurut beliau menikmati penderitaan, tidak mendapat kesenangan di dunia, insya Allah di akhirat nanti Pasti. Kecuali istri melakukan tindakan yang fatal, selingkuh atau berzina. Kalau kita sabar, maka dayus, tak masuk surga, Kita masuk neraka. kita bermasuk neraka, jadi ceraikan. Tapi kalau sebatas istri cerai, tak cantik sudah sabar. Rumah tangganya yang awet, yang awet lah sebenarnya anak-anaknya besar itu memang tidak terlepas dari permasalahan konflik ada. Ya, Cuma konfliknya ini tertata dengan baik. konfliknya tertata. Itu ibarat tinju nih Pak, irit tinju lah, Mike Tyson sama Holyfield. Ketika Tyson menyerang, Holyfield bertahan. Ya. Ketika Holyfield menyerang, Mike Tyson bertahan. Jadi artinya apa? Ketika istri lagi cerewet, lagi marah, mungkin kesalahan kita juga. Nampaknya kurang perhatian kita, atau kita selingkuh juga sama yang lain. Ya, pura-pura tidur. Ini jangan bantah dulu. Ya, pura-pura tidur aja. Minum obat kata seseorang. Jadi lama-lama dia kan capek ngomong Pak. 1 jam kalau cerewet merasa luar biasa. Capek. Karena minum air dulu Pak. Ya, setelah minum air biasanya nggak cerewet lagi. Kita udah tidur. Jadi katanya inilah orang ngomong dia tidur. Kan begitu. Jadi dijawab sama kita. Ya kalau kau marah, aku juga marah. Api sama api. Itu bakar kita nanti. Kan begitu. Nah, jadi kalau udah tidur, maka penyelesaian konflik rumah tangga itu ya di tempat tidur. Makanya konflik rumah tangga itu nggak boleh umbar ke orang lain. Hari ini lagi, malamnya ngumpul, besoknya balik lagi Pak. Sementara pihak keluarga istri dan keluarga suami udah tahu masalahnya. Iya. Nah itu makanya rahasianya rumah tangga tak boleh diumbar ke pihak ketiga, pak keluarga kita. Cukup kita. Ya, karena kita cepat damai, cepat rumah tangga. Iya, hari ini pagi ribut, sore damai. Damai. Tapi kalau kita disampaikan keluarga, itu bisa bertahun-tahun Ya. ributnya keluarga. Dia sakit hati Pak. Masa Kita sudah damai. Masa kamu lakukan begitu? Aku membesarkan kamu ini susah kata orang Indonesia kan. Aku miskin, misalkan kamu sampai Diana, kamu hina-hina istri kamu. Itu yang bahaya Pak. Bahaya Kita sudah damai. Kita sudah damai. Keluarga belum. Yang bahaya ini pertentangan antara keluarga suami dengan keluarga Istri. dengan istri kita itu bahaya Pak. Itu pilihan yang berat. Untuk teman-teman nanti yang mau kita webinar beliau, terutama minta ilmu bagaimana meniup para istri tadi. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaatnya.